Menjelang kiamat nanti, Dajjal akan turun dengan membawa fitnah besar di muka bumi. Di wilayah Israel ada sebuah kota bernama kota Bablut, kota yang diidolakan di dalam negeri Israel itu sendiri. Sebuah hadits menyebutkan nama Bablut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah yang bernama Bablut. Dan di Israel sekarang ada kota bernama Bablut. Dan orang-orang Yahudi sekarang sedang gencar membangun kota tersebut. Mereka menganggapnya kota favorit bagi Israel. Nanti Dajjal akan masuk ke kota itu untuk mengurung diri. Kemudian keluarlah seseorang dari kota Madinah. Dia termasuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki nama yang mirip seperti nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW pernah berkata, akan keluar nanti seseorang dari keturunanku dari kota Madinah, yang namanya mirip seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Dari nama sampai sosoknya, persis seperti Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian ulama mengatakan dia keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tapi akhlaknya tidak seperti akhlakku, kata Nabi. Itu karena tidak mungkin ada seorang pun yang berakhlak seperti Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengubah orang tersebut menjadi orang yang baik dan paham ilmu agama dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam sehari semalam saja. Dia berasal dari kota Madinah. Kemudian orang-orang dari kota Madinah akan datang kepadanya sambil berkata, engkau adalah turunan Rasulullah, oleh karena itu pimpinlah kami untuk berperang melawan Dajjal. Engkau adalah turunan Rasulullah, oleh karena itu pimpinlah kami untuk berperang melawan Dajjal. Namun pada awalnya dia menolak. Kemudian dia pergi menuju Mekah dengan diikuti sebanyak 300 orang. Sesampainya di kota Mekah, kemudian dia tawaf di situ. Selesai dia tawaf, seluruh muslimin menunjuknya sambil berkata, engkau harus memimpin kami. Julukan orang ini adalah Mahdi, yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Lalu setelah Dajjal keluar, dia membuat kerusakan di muka bumi selama 40 hari atau setahun lebih. Inilah yang disebut tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat Dajjal tiba di kota Bablut, Israel, kemudian muncullah Imam Mahdi ini. Setelah dia tiba di Mekah, kemudian dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Pada saat pasukan Imam Mahdi tiba di Darul Baidhoh, sebuah masjid yang memiliki menara putih di negeri Syam Damaskus, di masjid itulah Imam Mahdi bersama pasukannya mampir untuk sholat Asyar. Saat itulah kemudian turun tanda-tanda kiamat ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa alaihi salam akan turun dengan rambutnya yang basah, meneteskan air sambil berpegangan pada dua sayap malaikat, yang pada saat itu disaksikan oleh semua umat muslimin. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun, semua orang-orang mengenalinya bahwa dia adalah Isa alaihi salam. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Isa alaihi salam untuk menjadi imam solat. Isa pun mengatakan, tidak, imam adalah dari kalangan kalian. Lalu Mahdi menjadi imam dan Isa solat di belakangnya. Setelah itu, mereka menuju Palestina. Isa alaihi salam akhirnya tiba di depan pintu gerbang Bablut bersama pasukan mujahidin. Pada saat itu orang-orang Yahudi tidak mengenali bahwa itu adalah Isa alaihi salam. Mereka tidak tahu tentang Isa alaihi salam dan tentang siapa Imam Mahdi. Mereka orang-orang Yahudi santai-santai saja, lalu berkata kepada Dajjal bahwa ada segelintir pasukan yang hendak menyerang mereka. Dajjal pun berkata dengan sombongnya, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita. Dajjal bersama pasukannya yang begitu banyak menunggu di depan pintu gerbang. Setelah pintu gerbang itu dibuka, Dajjal kaget melihat Isa alaihi salam. Rasulullah berkata, pada saat itu Dajjal tahu jika ajalnya sudah tiba. Begitu dia melihat Isa, Dajjal pun lari, badannya meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa pun mengejarnya sambil berkata, wahai musuh Allah, kini saatnya kau menemui ajalmu. Maka Isa pun menusuknya dengan tombak emas di antara kedua matanya, tepatnya di dahi. Maka matilah Dajjal. Kemudian semua pengikutnya yang menganggap Dajjal adalah Tuhan mereka, ketakutan melihat kematian Dajjal. Mereka semua lari bersebaran bersembunyi di antara batu dan pepohonan. Dan pada saat itu semua batu dan pohon akan berbicara kepada pasukan mujahidin, wahai muslimin, mereka bersembunyi di antara kami, bunuhlah mereka.
Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi itu. Dalam hadits lain dikatakan bahwa Isa alaihi salam akan menghancurkan semua salib dan membunuh semua babi. Tidak ada seekor pun babi yang hidup di muka bumi ini. Dan tidak ada lagi agama selain Islam pada saat itu. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Meow.